menjadi sama. 3 melawan 3. Akankah kemenangan didapatkan oleh Cersei atau Duxan, Rizky Boga? Ya, dari fight yang terjadi sempat terlewati juga. Bigetron mendapatkan knockout belasan namun Tim lapar pun fight. jatuh di sana. 4 tim yang berperangan melakukan fight di waktu yang sama. Namun ada Pai yang sudah mulai diobrak-abrik, akan ada yang termakan oleh Blue Zone juga, terbleeding out juga. Dan Blue Zone sedang membukusi badan dan ada Morpheus dari alter ego yang sudah mulai memasuki dari bagian belakang kedua tim ini. Hadapi granatnya. Lapar kembali tumbang karena dalam keadaan low. Tapi paslon 2 lagi dan lagi. Granat ataupun DBS-nya Eldoge sedari tadi tidak pernah ada yang meleset dari Sunhawk Eldoge. Itu dia, memang pas round 2 atau Rizky Boga ini luar biasa ya. Sembari nge-cast dia main juga di bagian bawah dari mejanya dan dapatkan knockdown yang dibutuhkan untuk Bigetron. Ki, gua respect banget sih sama lu. Ternyata lu lebih bagus kalau main sembari nge-cast ya. Lebih Ya, banyak tim pressure. dari Genesis kali ini terpantau juga dari bagian belakang. Waduh, Bigetron mencoba naik dan Bigetron. mendapatkan knockout ke area player dari Genesis Eldoge. Ini mungkin akan menjadi sebuah kemenangan bagi Bigetron. Mereka masuk di poin yang sangat tepat. Kenapa? Karena sebelumnya Genesis ditumbangkan oleh Wura. Dan lihat bagaimana backstab dari Bigetron begitu tajam, begitu presisi, membuat Genesis tidak berdaya. Mencari satu orang lagi di bagian depan sana. Smile akan coba dipantau tapi tidak boleh overpick. Hati-hati Bigetron. Butuh masuk juga ke dalam zona. Sementara kita lihat poin. Lepas dari pantauan banyak tim mereka masuk dari bagian selatan dan Vampire menjadi korban IHC kali ini. IHC kembali bangkit. Tapi dari Bigetron terlalu banyak tadi melakukan pick ke arah bagian Genesis. Justru tertembak dari bagian bawah. Ada tembakan dari Double Z yang ternyata bisa meratakan player-player Genesis dan tadi knockdown ke arah bagian Bigetron. Hari ini kalau bisa dikatakan dari Bigetron, Genforce yang paling tertangkap banyak ya Eldoge ya. Berulang kali menjadi opening keculik. Tapi di sisi lain alter ego pun juga sedang tumbang 3. Oke, tak terselamatkan. Di sisi lain Alex dari IHC mulai mengobrak-abrik beberapa pergerakan split yang mulai dilakukan oleh Nova. Diobrak-abrik lagi dengan 2 granat susulan. Akankah ada knock susulan, namun ada Starboy yang tertangkap juga melakukan fight bersama Agon yang berkata di area jembatan tadinya. Itu kan melukan loh, padahal takut sebuah. Meo, taking fire dap. Hampir dapat 2. Clear. Ayo juga low di sana, namun ada susulan juga. Alex, buying time lagi. Tetap tahan saja, harus menurunkan tempo permainannya lagi, harus tahu diri dia seorang diri. Oke. Loh, Alex, loh. Siapa yang ngatain player Nova? Loh. Sebentar, kita lihat elimination video. Alex kan tadi di depannya masih ada beberapa player ya? Iya. Siapa? Alex. Oke, ini knock dari Alex. Sebentar. Siapa yang ngeratain Nova, guys? Iya ya. Halo? Tadi satu Nova tuh low banget. Halo? Apakah mereka terkena blue zone atau terkena tembakan meledakan vehicle? Oke, gue bingung sih, gue nggak tahu. Oh, ternyata Double Z ternyata. Ini yang buat saya cukup bingung. Tapi kita lanjutkan kembali lagi Rizky Boga Bigetron. Kali ini menembaki ke arah bagian Wura. Yang kali ini Wura masuk ke pertahanan dari Double Z. Terlalu nekat menurut gua. Namun lihat bagaimana Wura berhasil mendapatkan Y2 and Mon. Mencari yang berikutnya. Aduh, Nova. Gak bisa nembak ke situ kah? Nova kesel sendiri. Gak bisa dapatkan knockdown. Yang harusnya easy banget bagi seorang Nova. Dan bahkan kali ini dari Double Z pun juga dari Wura mulai dikejar oleh Bigetron. Dan Bigetron baru saja meratakan semua player dari tim Genesis mendapatkan eliminasi yang cukup banyak. Dan Double Z kali ini butuh regroup untuk meratakan tim Wura di sini. Wow, Wura yang tabrak, tapi kali ini mereka benar-benar cuma bisa berada bagian dalam. Ini kalau dimandikan granat terus menerus mereka akan jatuh satu persatu. Satu jatuh, satu low di sana, dan Bigetron datang di waktu yang tepat menjadi orang ketiga untuk mengambil poin-poin tambahan yang sudah mulai low di bagian dalam rumah. Namun dengan tabraknya Bigetron, lapar pun tumbang. Sementara waktu Satarles bersama paslon 2 harus datang di waktu yang tepat untuk membantu beberapa rekan tim. Dan tersisa Nova sendirian. Harusnya Bigetron bisa bertahan dan mendapatkan kemenangan di area rumah yang cukup mahal di bagian zona. Namun uji dari Nova pun cukup dalam. Paslon 2 MVP untuk Bigetron di hari ini, Eldoge. Itu dia, bahkan lapar masih bisa untuk melakukan revive. Tapi kritik gue tadi ya, harusnya masih bisa melihat ke arah bagian kiri. Walaupun begitu tetap baik dari Bigetron, tidak tertumbangkan satu persatu. Dan mungkin ini bisa menjadi kemenangan bagi tim BTR, karena mereka masih ada 4 orang. Tapi hati-hati Kagendra, di rumah vehicle terbaru mereka menguasai zona. Ada Thundertop juga yang akan bergerak di rumah 12 poin juga dari Kagendra. Dari semua peperangan mereka goyang aja, asikin aja bos. Asikin aja, mereka gak punya loot. Mereka dari tadi diam di sini aja karena memang bergerak dari bagian build. Ya udah, selalu aja di sini mereka goyang-goyang ya kan, untuk menunggu tim
masuk lagi masuk pertahanannya. Ngetas pas di bagian garasi Eldoge. Waduh. Untuk ada rumah baru di Iron Angel. Update terbaru. Garasi jadi membuat mereka bisa bertahan untuk sementara waktu. Tidak bisa kontra mereka. Mereka bisa aman berada bagian dalam ruangan. Namun, kalau Circle meninggalkan area tersebut, mereka memastikan untuk keluar dan bermain di area sekitaran dari ladang. Nah, Zona itu dia. saat ini. Itu dia. Ini dia. Leon Desert dan juga Zero. Satu gerakan yang beriringan. Set, 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 set. Una, Bisa gitu loh. Padahal late game loh. Bisa sesantai itu karena apa Ki? Kalau top 3 mah bebas ya kan? iya, top 3 bebas, Bos. Apalagi sekarang dalam late game lagi, jadi stabil, point placement bisa didapatkan lagi ataupun masih berada dengan lengkap line up mereka saat ini. BTR juga cukup try hard, jatuh bangunnya mereka sudah mulai perlahan, tapi awas lapar sudah mulai diamati dari seorang Alex. Bahkan pun Satarles sudah mulai terlihat granat bakal dituju terlebih dahulu kepada seorang Satarles, berhasil menghindari dari ledakan granat yang dimainkan dari seorang Alex dan membuat mereka bisa melihat, dan IHC pun terpatahkan di tangan dari Bigetron. Resilience Eldoge. Itu dia, poin kali ini juga sudah mulai terkejar dan Thundertall ternyata 4 player sih memang terlalu sulit untuk bisa ditumbangkan, tapi setidaknya late game untuk poin kali ini dan 2 tim Indonesia ada di peringkat top 3. Mudah-mudahan mereka bekerja sama untuk menumbangkan Thundertalk yang kali ini coba masuk dari bagian selatan. Lihat Bigetron, mereka mendapatkan lootingan lagi, mereka punya utility yang cukup banyak lagi, akan mulai berputar ke sana kemari. Please jangan masuk ke tempat Kagendra terlebih dahulu, dan Kagendra mungkin bisa untuk meratakan Thundertalk terlebih dahulu baru perang melawan Bigetron. Tapi Thundertalk membagi beberapa wilayah, mereka punya high ground, mereka punya lower ground, mereka bisa untuk bergerak ke sana kemari dengan vehicle yang dimiliki. Namun dari Bigetron sudah mulai menembaki dan tidak leluasa lagi bagi tim Thundertall. Yap. Ini dia. Perlahan-lahan sudah mulai menyebar player-player dari Bigetron, menguasai bagian area ladang, memanfaatkan beberapa jerami untuk menjadi coveran mereka juga, dan sudah mulai menyadari juga di bagian sisi kiri mereka diisi oleh teman-teman dari Kagendra yang mencoba dikirimkan seorang Flyboy keluar dari bagian garasi. Cari beberapa informasi, Flyboy sudah mulai menghitung-hitung beberapa bunyi tembakan bagian sisi kanan, namun sayang sekali dari posisi Flyboy bisa melihat namun tidak didukung oleh scope ada seorang Flyboy yang memiliki Scar L red dot-nya dan juga second weapon-nya yaitu Beaton. Jadi ya cuma bisa melihat dan mengumpulkan beberapa informasi. Dengan updatean Circle pun meninggalkan kedua tim Indonesia yang harus bergerak menuju ke bagian depan yang sudah ditunggu oleh teman-teman dari Thundertalk. Thundertalk juga cukup baik di bagian late game. Dua Irangel mendapatkan bagian akhir kali ini, Eldoge. Ini yang gue khawatirkan sih, soalnya Thundertalk masuk ke dalam zona, dan dari Bigetron maupun Kagendra mereka butuh upaya lah untuk masuk dalam zona. High ground bahkan dimiliki. Itu dia, satu player dari Thundertalk cukup terkena damage yang besar dari tim Bigetron atau mungkin Kagendra, dan Kagendra mulai maju. Kagendra mungkin akan mulai peperangan karena bagian Thundertalk, dan ternyata tembakan itu datang dari tim Bigetron. Zero dan juga Leon Desert mulai bergerak maju karena bagian Thundertalk. Weapon mereka memang tidak terlalu baik kali ini, hanya PV Bison dan juga sebuah DBS, tapi gua harap itu mampu untuk menumbangkan Yuyu dan kawan-kawan. Ada Jai atau Ajay juga yang sudah mulai terkena damage dari lawan-lawannya, tapi Thundertalk main dengan sangat-sangat sabar, trigger disiplin dijaga. Apakah mereka mampu untuk mendapatkan kemenangan? Sementara Kagendra tahu mereka punya loot tidak banyak, jadi mereka pun bermain pasif juga Ki saat ini. Itu dia. Jadi ada beberapa momentum waktu yang harus ditahan lagi, harus sedikit ditarik ulur untuk bisa memastikan mereka jalur masuknya aman atau tidak. Dari seorang Zero, namun dia tetap berani, dan Flyboy menangkap seorang lapar di sisi lain. Namun ada trade talk yang terjadi, ada balasan knock kepada tim Kagendra, bahkan 2 Zero pun tumbang. Semakin berkurang kekuatan yang dimiliki oleh Kagendra yang tadinya cukup enjoy leluasa dengan goyang-goyang mereka, namun saat ini mereka tidak dapat waktu untuk goyang lagi. Mereka mulai goyang dari segi kekuatan yang terpantau, namun Bigetron mencoba sabar bagian pos, dapat satu, namun ada balasan. Nice, lapar bisa membalaskan knock pada teman-teman dari Thundertalk. Thundertalk mulai pusing urus BTR atau urus Kagendra, Eldoge.
Itu dia, Leon Desert bahkan mendapatkan satu, bahkan Leon Desert memberikan damage yang cukup besar juga. Frenzy seperti mencoba untuk dari bagian belakang melakukan backup, tapi ini sepertinya sih buat Bigetron sih. Revive sudah berhasil dilakukan, kita masih menunggu waktu dari Bigetron akan maju ke arah bagian depan, mencari di mana Thunder Talk berada. Lapar, hati-hati belum melakukan healing, tapi ada backup dari paslon 2 dari bagian belakang. Nate dilempar, lempar ke arah bagian Thunder Talk, meletup di sana, belum ada knockdown, ada molotov juga, bingung, kocar kacir, mau bergerak kemana, Playboy tertumbangkan memang, tapi Genfos pun juga demikian, mencari di mana letak lawan, dan dari Satar sepertinya mencoba untuk mundur lagi, mencoba revive lagi karena batu ini masih bisa menjadi sebuah penghalang Rizky Boga. Yap, masih terus diupayakan, namun kita tahu Frenzy punya mini kali 6 akan menggagalkan jalur setelah mereka menyelesaikan revive. Susah untuk meninggalkan area batu karena bagi sudah dipecahkan. Ada upaya lagi tebakan dengan UMP untuk ingin meledakkan sebuah bagi yang cukup berdekatan, dan kembali mendapatkan juga dari sisi lain. Jay bisa melihat kepada seorang Genfos, dia kembali tumbang sekian kalinya through the smoke, dan pada akhirnya Bigetron tersisa 2 player aktif di area bukit. Paslon 2, wah paslon kembali kah? Paslon kembali sih agak sedikit rumit ya, tapi itu area zona. Jadi setidaknya paslon sudah mengamankan bagian area circle, tinggal bagaimana ujian kepada tim Thunder Talk dan juga Kagendra. Dan tersisa seorang Frenzy bertahan di sebuah balik airdrop. Ketika circle sebentar lagi akan mendesak dia, akankah dia akan mati oleh Blue Zone atau maju untuk mencoba mengadu aim? Semakin minim, last man standing. Ini pintar kalau Thunder Talk tidak menyadari adanya seorang Lapar. Lapar menarik satu kekuatan lagi dari Thunder Talk, membuat Thunder Talk tersisa 1 player. Kemenangan harusnya untuk Bigetron, Eldoge. Itu dia, tapi kita lihat Frenzy ternyata mempunyai sebuah MK yang didapatkan dari airdrop. Namun 1 menit 10 detik, ini akan menjadi sebuah ending bagi tim Thunder Talk. Ditembak oleh Frenzy, tapi Jai masih mempunyai M4 yang tentunya full auto, lebih mengerikan ketimbang melakukan sebuah single tap. Tapi Frenzy akan mulai terdorong oleh Blue Zone, tertembak juga. Frenzy low HP, Jai pun demikian. Bigetron hanya melihat, dan sepertinya Kagendra tidak akan memberikan poin ke siapapun di other end. Hajai melawan 2 player. Bigetron tahu di manakah letak lawan terakhirnya. Bigetron tahu mereka tinggal butuh melakukan disiplin, tembakan dari Lapar, damage yang begitu besar. Ajay terkena damage, dan terakhir kemenangan akhirnya winner chicken dinner untuk Bigetron. Red Villains, what a play, membuktikan, membungkam semuanya. Mereka kembali bisa bangkit ke peringkat yang lebih tinggi, Rizky Boga. Pengalaman, boostingan mental,